persembahan kami, ujian kami Tuhan. Pada sore hari kami bawa di hadapan-Mu. Biar yang menjadi jumpa yang hadir di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Shall rise to
Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji, menyembah, menari lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sepakatkah sama-sama kita mau katakan amin? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Mari menari buat Tuhan kita yang baik, yang dahsyat. Katakan bersama, Tuhan kita yang memerintah, amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa, memilah tumbuhan kakinya, haleluya. Kerajaan yang akan tergoncangkan, Tuhan kita perlindungan dekat. Dia sumber keselamatan, Dia sumber keselamatan. Yang percaya sama-sama memegang tangan Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat, kuasanya tak berubah.
suaramu. Kau terbesar dan mulia atas semua kekuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar. Katakan dengan iman, biarlah semua. Mari sekali lagi, lambaikan tanganmu semuanya. Kau terbesar dan mulia, yang ajaib. Yesus, kau terbesar. Amin. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, meninggikan Dia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kau terbesar. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab belum pernah ada kasih di dunia ini Tuhan seperti kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Mari buka hati saudara lebih lagi sore hari. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan semuanya sama-sama. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya.
Saat ini Tuhan, hati kami arahkan kepadamu. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi karena Engkau memberikan kami belas kasih, Engkau memberikan kami kekuatan. Bahkan Engkau berikan kami kekuatan seperti Raja Wali. Dan bahkan Tuhan, sore hari ini kami ingin belajar ya Bapa, bagaimana kami bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu diberikan kemampuan Tuhan untuk bisa menyampaikan suara isi hati-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, tidak ada satupun hikmat kecuali hikmat dari Engkau Tuhan, dan tidak satupun kekuatan yang berasal dari manusia bisa menopang kami. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan. Biar Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami persiapkan karena hati kami yang terbaik. Kami siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan demi perkataan ada kuasa di dalamnya. Dan kami yakin percaya, sementara firman-Mu disampaikan, mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan diberikan kebebasan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biar setiap kali pulang tidak dengan tangan kosong. Setiap kali pulang diberikan satu pengertian bahwa setiap kali orang percaya harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga mohon Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan ruangan ini, teristimewa ruangan hati kami. Engkau protek Tuhan agar tidak satupun Tuhan firman-Mu tercacar, agar semuanya Tuhan diterima utuh oleh anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, karena hamba-Mu sungguh tidak mampu tanpa Engkau. Dan kami yakin percaya hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Saat ini adalah Engkau Tuhan yang bebas berkarya, dan Roh Kudus Tuhan yang berdaulat. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siap diberkati firman Tuhan. Setiap kita orang percaya dengan tema bulanan, nanti 1 bulan penuh kita akan berbicara tentang bertumbuh. Amin saudara. Dan saat ini tema firman Tuhan bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Saya yakin percaya kalau melihat tema ini sangat penting. 3 hal ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena saya yakin percaya setiap kita yang menjadi orang Kristen harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kita akan lihat saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, saya akan langsung saja, karena saya akan bahas satu persatu tentang bertumbuh, tentang berbuah, dan berdampak. Saya akan sampaikan kepada saudara agar kita menjadi orang Kristen tidak stuck di tempat, tapi kita akan bertumbuh. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Saudara, jelas di sini dikatakan, saya garis bawahi di sini, supaya olehnya kamu bertumbuh. Berarti memang firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bertumbuh. Setiap kita harus bertumbuh. Berapa banyak ketika kita melihat orang-orang Kristen di luar sana. Bahkan tadi ketika saya bertanya kepada seseorang, kok lama nggak kelihatan di gereja? Dan apa yang dijawab? Terlalu berat Bu firmannya. Suami saya senang ke sana loh. Firmannya lucu-lucu dan cuma sebentar. Saudara kasih Tuhan. Wah, itu bahaya banget. Kita menjadi orang Kristen harusnya bertumbuh. Tapi kalau kita cuma ingin yang lucu-lucu, ya harusnya kita lihat komedi aja. Saudara kasih Tuhan, kita akan lanjut. Kita sebagai orang Kristen di sini jelas dikatakan supaya olehmu kamu bertumbuh. Kita akan lanjut di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi di sini diperintahkan bertumbuhlah. Tidak peduli kita jadi orang Kristen 10 tahun,
20 tahun, 30 tahun, bahkan 70 tahun, seberapa banyak pelayananmu, seberapa aktif engkau dalam bekerja, berapa banyak dan padatnya jadwalmu, tapi tidak satupun ada suatu tingkat kerohanian yang dibebaskan tidak bertumbuh. Tapi setiap kita diinginkan tetap bertumbuh, saudara. Karena saya ingin percaya hari ini, kalau kita datang, ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan inginkan kita, dan bahkan Tuhan perintahkan kita untuk kita bertumbuh. Tidak peduli kamu senior, sudah senior, sudah lama di gereja, sudah melayani di gereja, atau bahkan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau kerohaniannya kita stuck, itu artinya sangat-sangat berbahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berapa banyak ketika saya dimintain doa oleh seorang hamba Tuhan, dan saya tanya, dia katakan sesungguhnya walaupun saya sudah pendeta Bu Susi, saya nggak ngerti sebetulnya. Wah, ini bahaya banget, saudara, karena tidak selalu orang Kristen itu bertumbuh ternyata. Dan hari ini sesuai dengan tema firman bulanan kita tentang bertumbuh, saya berbicara tentang bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Saya akan bahas satu persatu secara sederhana dan singkat. Jadi sekali lagi, saudara, harus bertumbuh. Kita akan lanjut di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 1, 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jelas di sini dikatakan, ini surat yang ditujukan kepada seseorang. Ini artinya seseorang ini sangat-sangat luar biasa. Dikatakan sudah menyucikan diri, sudah taat, sudah sungguh-sungguh saling mengasihi, sudah dilahirkan kembali. Tapi tetap Tuhan katakan harus bertumbuh, saudara. Itu artinya setiap kita harusnya mengerti ada tahap-tahap untuk kita bertumbuh. Kalau kita punya anak masih bayi, akhirnya bertumbuh menjadi batita, akhirnya bertumbuh menjadi balita, akhirnya bertumbuh menjadi kanak-kanak, akhirnya bertumbuh menjadi pemuda atau pemudi, dan akhirnya bertumbuh menjadi remaja. Setelah itu bertumbuh menjadi dewasa. Kalau setelah dewasa, kira-kira ada pertumbuhan lagi nggak, saudara? Secara fisik, kalau sudah dewasa ini bertumbuh kemana kita? Secara fisik, saudara kasih Tuhan, secara fisik, kalau secara fisik kita kalau dikasih minum susu atau minum apapun yang bervitamin, kalau itu saya kasihkan kepada baby atau cucu saya, itu untuk pertumbuhan dia semakin besar, semakin sehat. Tapi kalau bagi kita sebagai orang tua, saya sudah oma, saudara, kalau diberikan air minum susu bukan untuk pertumbuhan, karena ada masanya kalau secara fisik orang itu tidak bisa bertumbuh. Tapi kalau secara rohani tidak ada batasan untuk tidak bertumbuh. Bahkan sampai tua sekalipun, sampai Tuhan kita datang, kita harus bertumbuh, saudara. Itu ada caranya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu tingkatan rohani sehebat apapun yang bebas dari bertumbuh. Kita harus tetap bertumbuh. Memang secara fisik ada titik tertentu kita sudah tidak bisa bertumbuh. Kita tidak bisa tambah tinggi lagi. Kalau sudah seperti saya 60 lebih, nggak akan pernah bisa tinggi lagi. Kalau baby ada masa-masa pertumbuhan, tapi kalau orang dewasa nggak ada lagi. Tapi beda dengan kerohanian kita. Bahkan sampai nanti, sampai Tuhan kita datang, kita harus bertumbuh. Dan bagaimana bertumbuh? Ada syaratnya tertentu. Kita akan lihat syarat untuk bertumbuh itu apa. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ini ada syarat supaya saudara dan saya bertumbuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, syarat untuk bertumbuh itu adalah kalau kita betul-betul menginginkan susu yang murni. Susu yang murni itu ada firman Tuhan. Kalau kita betul-betul menginginkan, merindukan, menginginkan firman Tuhan, itu syarat untuk kita bertumbuh. Di samping itu, saudara, kita harus bisa benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, siapa di sini yang sudah mengecap kebaikan Tuhan?
Saya yakin percaya semuanya mengecap kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan itu apakah khusus untuk orang Kristen saja? Sedangkan di luar Kristen tidak mengecap kebaikan Tuhan? Mengecap kebaikan Tuhan secara umum itu semua orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dia juga mengecap kebaikan Tuhan. Kok bisa Bu Susi? Contohnya, Tuhan menciptakan hujan tidak untuk orang Kristen saja. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang bukan untuk orang Kristen saja. Tuhan memberkati bukan untuk orang Kristen saja. Terus kalau orang di luar Kristen kelaparan, enggak saudara, mereka juga mengecap kebaikan Tuhan. Tapi untuk syarat bertumbuh, mengecap kebaikan Tuhan berbeda. Itu yang saya katakan tadi, berkat kebaikan umum, semuanya bisa mengecap. Itu kebaikan umum. Kalau Tuhan menciptakan matahari, semuanya bisa merasakan matahari. Kalau Tuhan menciptakan bulan, semuanya bisa merasakan bulan. Kalau hari ini saudara, kita katakan kalau ada susah sedikit kok Tuhan lupa. Sesungguhnya kebaikan Tuhan itu selalu baru. Saudara, kalau saudara rasakan detak jantung saudara, dek, dek, lebih cepat lagi kalau kita dikejar anjing tentunya. Betul kan? Kalau saudara pikirkan, kalau sekarang kita bisa bernapas dengan bebas, bayangkan kalau kena COVID. Sewa gas, apa tabung, bukan tabung LPG ya saudara ya, oksigen ya saudara. Itu berapa harganya saudara? Baru kita sadar, ternyata nafas itu mahal. Sedangkan kebaikan Tuhan luar biasa kita kecap bebas dan gratis. Sekali lagi, orang syaratnya untuk bisa bertumbuh itu harus bisa mengecap kebaikan Tuhan. Yang saya ceritakan tadi semuanya saya katakan kebaikan umum, bisa dinikmati semuanya. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa dinikmati. Tapi ada syarat satu yang tidak bisa dinikmati sembarang orang. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati yang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Itu apa saudara? Berkat apa saudara? Berkat penebusan. Kita semua orang berdosa, setuju? Tetapi karena Tuhan yang menebus kita, sehingga hari ini kita dibebaskan, kita mengecap kebaikan Tuhan. Dan ini yang saya katakan, berkat spesial, kebaikan spesial. Kalau tadi hujan, angin, panas, itu berkat umum. Tapi kita bisa menikmati, khusus orang Kristen dan khusus orang percaya yang sungguh-sungguh, bisa menikmati berkat penebusan. Amin saudara? Bisa ditangkap? Jadi syarat untuk bisa bertumbuh jika kamu mengecap kebaikan Tuhan yang spesial ini. Dan saya yakin percaya, berapa banyak orang Kristen di luar sana ngaku yang Kristen, tapi tidak bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Mereka hanya sekedar percaya, yang seperti saya katakan tadi. Kenapa nggak ke gereja? Terlalu berat Bu Susi firman-Nya, dan lagi lama, enak di sana. Semuanya include cuman sebentar. Dan di sana banyak leluconnya. Bagaimana engkau bisa bertumbuh? Sedangkan kita menjadi orang Kristen yang sejati harus bertumbuh. Kalau kita cuma mau lucu-lucuan saja, ya harusnya lihat film yang lucu-lucuan ya saudara, komedi ya saudara ya. Jadi sekali lagi, berkat penebusan. Berkat penebusan itu ketika kita dibebaskan dari segala dosa, sehingga kita tidak lagi dihukum, karena semua penghukuman itu sudah Tuhan gantikan saudara. Dan sekali lagi, kalau tadi yang saya katakan enggak suka dengan berkat firman yang berat, itu artinya Kristen KTP. Nah, nanti kalau ada masanya, ada satu hari terakhir, itu yang diangkat KTP-nya aja, orangnya tertinggal saudara. Karena mereka tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Mereka tidak betul-betul ada pertumbuhan dalam kehidupannya. Dan ini yang harus kita mengerti saudara. Sekali lagi saya katakan, kita sekedar hadir di gereja, kita sekedar absen di gereja, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengerti dan menerima Tuhan secara utuh. Dan sekali lagi, itu syarat orang bertumbuh. Harus bisa mengecap kebaikan Tuhan yang spesial, harus bisa percaya Tuhan dan inginkan firman-Nya. Dan syaratnya itu tadi. Dan sekarang kalau caranya bertumbuh bagaimana Bu? Kalau syaratnya tadi kan kita harus mengecap kebaikan Tuhan. Nah sekarang caranya bertumbuh bagaimana? Kita akan belajar masih area bertumbuh. Saya akan secara cepat. Cara bertumbuh 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, inilah cara bertumbuh. Cara bertumbuh itu adalah buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu artinya cara kita bertumbuh. Ada 3 kali segala-segala ya. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Karena dosa itu ada banyak wujudnya, saudara. Dosa itu banyak wujudnya, saudara. Bisa juga wujud perzinahan, bisa juga wujud kebohongan, juga wujud iri hati, dengki. Itu adalah macam-macam wujud kejahatan, dan itu harus kita tanggalkan semuanya. Itu cara kita bisa bertumbuh. Selama kita masih memelihara dosa favorit. Ada di sini punya dosa favorit? Oh, saya tidak membunuh, Bu. Saya tidak berzina, Bu. Tapi kita punya dosa favorit, yaitu suka gosip. Semakin digos, semakin sip. Itu termasuk dosa favorit, loh. Makanya saya katakan, belum tentu orang ke gereja bahkan melayani Tuhan kalau kamu suka sekali gosip. Itu artinya kau tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, dan kau tidak bisa bertumbuh. Karena cara bertumbuh adalah buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Suka iri, suka dengki, suka ngerasain orang, suka SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS itu, saudara. Dan itu artinya engkau tidak bisa bertumbuh, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu kesaksian. Nah, kesaksian ini saya kutip dari seorang hamba Tuhan, pernah berbicara seperti ini. Kalau tidak salah, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Dia mempunyai satu daerah, dan di daerahnya itu dia melihat kalau menangkap kera, dia katakan sangat gampang sekali. Dia katakan dia buat suatu tempayan, dan tempayan itu dikasih lubang kecil, dan di dalam tempayan itu diberikan kacang, dan monyet suka sekali dengan kacang. Kalau dia lihat kacang, dia akan ambil kacang itu, dan lubang kecil itu hanya bisa masuk tangan kalau lurus begini. Kalau tangan lurus begini bisa keluar. Tapi karena monyet tadi ingin mengambil kacang, dia bawa tangannya masuk ke tempayan, bisa masuk. Tapi ketika mau ngambil kacang, tangannya menggenggam, dan dia mau keluar tidak bisa. Dan artinya gampang sekali menangkap. Itu artinya berapa banyak anak-anak Tuhan di luar sana punya dosa favorit. Saya tidak mencuri, Bu. Saya tidak membunuh, Bu. Tapi saya susah untuk melepaskan WW gombel yang satu ini. Dan itu akan gampang sekali dijerat oleh dosa. Mungkin kita tidak berzina, kita punya dosa favorit. Kalau mulut ini tidak gosip, rasanya nggak enak, Bu. Itu dosa favorit, saudara. Bahkan dikatakan cara untuk bertumbuh harus buang segala macam kejahatan. Kalau saudara masih tidak bisa membuang segala macam kejahatan, saudara nggak bisa bertumbuh. Kalau orang cinta firman, dia akan tidak nyaman dengan dosa. Tapi kalau orang nyaman dengan dosa, dia tidak nyaman dengan firman. Kalau orang biasa guyonan, biasa pokoknya setor muka, nggak mau saudara dengar firman yang berat. Dia bilang ngantuk. Dia senang yang lucu jadi kerasan. Dia hanya ingin memelihara telinganya, tapi dia tidak memikirkan pertumbuhannya, saudara. Itu sangat berbahaya, karena orang Kristen jalannya cuma 2, bertumbuh atau dipotong. Saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pernah engkau terjerat oleh dosa. Saya pernah satu kesaksian di sini mengatakan, tapi dalam tema yang lainnya, saya katakan pada satu kali ada 2 orang anak muda diundang kondangan ke seberang sungai di rumahnya. Jadi dia bisa sampai ke sana harus naik perahu. Maka dia pergilah naik perahu, dan di seberang sana dia pesta makan minum sampai mabuk. Dan tengah malam subuh dia pulang. Dia mengendarai perahunya, dan dia dayung dengan kuat-kuat sampai pagi matahari terbit belum nyampe. Dan akhirnya ketika mabuknya sudah hilang, baru dia sadar ternyata talinya belum dibuka. Bagaimana engkau bisa bertumbuh kalau engkau masih terikat dosa? Terikat dosa kebohongan, terikat dosa perzinahan, terikat dosa gosip, saudara. Nggak bisa, saudara. Inilah cara bertumbuh. Tadi syaratnya adalah engkau bisa mengecap kebaikan Tuhan. Tapi bukan kebaikan umum yang kau kecap, tapi kebaikan spesial, yaitu penebusan. Harus terima Tuhan.
sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan caranya harus buang segala dosa. Seperti nanti kalau kita ke Israel, di situ ada laut mati, kita harus ngomong baju yang paling buruk aja kita untuk nyemplung ke laut mati. Setelah itu tanggalkan bajumu, tanggalkan dosamu kalau engkau ingin bertumbuh. Setuju saudara? Bertumbuh sudah bisa ditangkap. Saya akan lanjut tentang berbuah kalau sudah bisa. Saudara yang kasih Tuhan, siap saudara? Siap. Sekarang kita lihat kembali lagi. Saya yakin percaya hari-hari ini kita akan dibawa Tuhan semakin hari semakin dekat kepada Dia. Karena saya yakin percaya hari ini Tuhan inginkan kita bertumbuh. Saya lanjut dulu, kelihatan di dalam 1 Petrus pasal 1 Korintus pasal 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin. Saudara, di sini jelas dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya dengan semua kejahatan dia nggak ngerti. Kadang-kadang kita gampang sekali dimanfaatkan orang karena kita tidak tahu akal licik mereka. Tapi seringkali ngomong, aduh bu, aku putus asa, aku seringkali dimanfaatkan. Saya katakan justru orang yang bermanfaatlah yang bisa dimanfaatkan orang. Dan tetaplah berbuat baik. Kita mungkin tidak bisa melihat dan melihat caranya dia memanfaatkan kita. Tapi itulah gunanya orang yang bermanfaat. Engkau sering dimanfaatkan. Tapi ingat, setiap kita yang sering dimanfaatkan berarti engkau ini bermanfaat. Amin saudara. Jadi sekali lagi, jadilah anak-anak di dalam kejahatan. Tapi seringkali orang Kristen di luar sana pakarnya kejahatan. Yang di luar sana, bukan yang di dalam sini. Yang di luar sana pinter sekali menghakimi, pinter sekali berasumsi, pinter sekali gosip, pinter sekali menilai. Ya, tapi yang di dalam sini sudah lahir baru, sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah tahu caranya bertumbuh. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Kita sekarang tahu cara bertumbuh ya saudara ya. Tahu syaratnya bertumbuh apa, caranya bertumbuh apa. Dibuang segala-galanya kejahatan kita, dosa-dosa favorit kita. Kita keluar dari pintu ini, ditinggalkan dosa-dosa favorit, sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, Tuhan tidak inginkan kita hanya bertumbuh saja, tapi Tuhan inginkan kita juga berbuah. Amin saudara. Kita harus bisa berbuah. Dan tadi sudah tahu cara bertumbuh. Dan kita yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita bisa berbuah. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 8 dan 10. Karena Tuhan inginkan kita bukan hanya bertumbuh, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk berbuah. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. Matius pasal 3 ayat 8 dan 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, saudara, jelas di sini dikatakan kalau kita tidak berbuah pasti ditebang dan dibuang ke dapur api. Dan selanjutnya kita akan ada di Yohanes pasal 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sini dibersihkannya. Kira-kira kalau membersihkan ranting-ranting itu pakai tisu atau kapas? Pakai gunting. Betul nggak saudara? Pakai pisau, sakit. Kalau kita berbuah pun bukan berarti aman. Kita akan dibersihkan supaya buahnya banyak. Amin saudara. Dan berbahagialah engkau sore hari ini bisa mendengar bagaimana caranya bertumbuh, bagaimana caranya berbuah. Kita akan lihat dan kita akan baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini semua menunjukkan bahwa Tuhan itu menuntut supaya kita berbuah. Tuhan tidak mau kita hanya bertumbuh, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk berbuah. Di sini kita bertumbuh, sekarang Dia mau berbuah, kita supaya berbuah. Tuhan mau kita berbuah. Terus pertanyaannya, buah itu yang mana, Bu? Buah itu yang bagaimana, Bu? Kita akan lihat ada dua pengertian tentang berbuah. Ada dua pengertian tentang berbuah, saudara. Kita lihat yang pertama itu ada buah pengudusan. Kita akan lihat buah pengudusan itu kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara, ini adalah buah pengudusan. Ini adalah satu buah-buah pertobatan kita. Ini adalah buah-buah kehidupan kita. Kita melayani Senin ketemu Senin, tapi nggak ada buah pengudusannya. Ya, semuanya ikut, kaum muda, kaum wanita, kaum bapak, kaum ibu, sekolah minggu ikut. Tapi nggak ada buah pengudusannya, nggak ada buah kehidupannya, saudara. Di sini Tuhan juga menuntut kita untuk kita berbuah. Ikut Tuhan, melayani, tapi bukannya semakin baik, semakin jahat, semakin dengki. Tapi saya yakin percaya di sini tidak ada. Amin. Di sini semuanya baik-baik. Amin, saudara. Berapa banyak orang di luar sana pelayannya hebat, khotbahnya mungkin hebat, pelayanannya luar biasa. Itu tadi saya ngomong Senin sampai Senin melayani terus. Tapi kok semakin hari semakin jahat, semakin gosipnya semakin sip. Ya, itu artinya tidak ada buah pengudusan. Hati-hati loh, ini sudah zaman akhir. Kalau sebentar kita akan mengadakan KKR dengan tema disiapkan Tuhan untuk melewati masa-masa sukar. Bagaimana caranya untuk bisa melewati masa-masa sukar? Dan hari-hari ini khotbahnya itu terus mengarah ke sana, supaya kita waspada, saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sukar? Ya, saudara ya. Dan Tuhan inginkan kita berbuah. Jadi kita harus lihat ada buah kehidupan kita, ada buah pengudusan kita, yaitu dikatakan tadi, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Jadi hasilkanlah dengan pertobatan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada penguasaan diri. Berapa banyak orang-orang yang melayani di sana? Waduh, kena deal sedikit, wah, muruk. Itu sudah kelihatan, tidak ada buah pengudusan. Hati-hati, karena saya yakin percaya, setiap kita orang percaya Tuhan belum sempurna. Tapi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau di total, itu grafiknya naik terus. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Jadi nggak ada grafik turun bagi kita, grafiknya naik. Amin. Walaupun kita pernah lemah, kita kuat. Kita pernah jatuh, kita naik lagi. Kita jatuh lagi, naik lagi. Kalau dihitung semuanya, itu grafiknya naik. Amin. Buat kita semuanya. Amin. Jangan percaya? Amin. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak akan pernah turun, tapi engkau naik. Walaupun pernah jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Kalau dihitung grafik itu saya lihat masih naik terus. Amin. Luar biasa. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Jadi tadi yang saya katakan ada dua macam buah, yaitu buah kehidupan, dan yang kedua kita bahas buah pelayanan. Kita lihat dalam buah pelayanan kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1. 1 Korintus 9 ayat yang pertama, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Amin. Di sini dikatakan, bukankah kamu ada buah pelayanan, sebentar ya. Bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas,
Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ternyata Rasul Paulus itu berbicara, mereka itu ada buah pelayanan. Kalau tadi kita bahas tentang buah, yang pertama buah pertobatan kita atau buah kehidupan kita. Jadi seharusnya kita semakin jadi Kristen semakin baik. Tapi di sini yang kedua buah tentang pelayanan. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang melayani itu sesungguhnya anugerah. Jadi kalau sampai orang besi menajamkan besi dan langsung kita baper, langsung kita keluar, itu rugi banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena buah itu ada dua. Yang pertama buah kehidupan, yaitu buah pertobatan kita. Yang kedua ada buah pelayanan kita. Justru Paulus saja ngomong, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu ada buah pekerjaanku dalam Tuhan. Itu artinya orang yang melayani itu ada buah-buah. Orang dilayani itu merupakan buah-buah pekerjaannya, buah pelayanannya. Saya ada di sini, saudara dikasih Tuhan. Saya pernah melayani seseorang, dan ketika orang itu di dalam gereja, anaknya senang sekali diajak pulang, nggak mau. Saya tanya, kenapa nggak mau pulang? Dia katakan, enak di gereja, Oma. Kenapa enak di gereja, sayang? Kalau di gereja, papa yang di gereja sama papa yang di rumah, itu lebih baik papa di gereja. Ternyata selidik punya selidik, kalau di gereja anaknya nakal bagaimanapun, papanya sabar. Tapi kalau sampai di rumah nakal, hancur kepala. Jadi anaknya itu lebih senang lihat papanya di gereja. Itu artinya, saudara, pelayanannya bagus, tapi kehidupannya buruk. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Kalau di gereja seperti malaikat, tapi kalau di rumah Lucifer kalah katanya. Saudara yang kasih Tuhan, itu ada dua buah pelayanan. Bagaimana buah kita? Ataukah kita orangnya semua baik? Kita seorang yang pemberi, kita orang yang loyal, kita di dalam segala sesuatunya selalu nomor satu dalam pelayanan. Tetapi kehidupannya kalau hari Senin sampai Sabtu tidak jadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita seperti itu. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya kita harus punya buah yang seimbang. Harus punya buah yang seimbang, baik dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Yang ketiga, kalau kita bertumbuh dan berbuah, pastinya kita akan berdampak. Kita akan berdampak. Kalau kita bertumbuh dan berbuah, kita akan berdampak. Saya melihat ada dua dampaknya, saudara. Kalau engkau berbuah, engkau bertumbuh dan berbuah, dampak yang pertama itu tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju, saudara? Kalau saudara bertumbuh dan berbuah, tentunya yang pertama itu berdampak di dalam nama Tuhan. Kita akan lihat berdampak bagi nama Tuhan. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Di sini jelas dikatakan, tadi sudah saya bilang kan, semua ini adalah terang dunia, bukan terangnya gereja. Betul, saudara? Jangan jadi terang kalau di gereja aja, tapi kita harus jadi terang di kantor, kita harus jadi terang juga di pasar, kita juga harus terang juga di tempat tinggal kita. Dimanapun kita berada, harus jadi terang. Amin. Dan sekali lagi kita akan baca di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemarkan nama Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang di luar sana? Ini adalah Salomo bilang, kalau aku miskin, jangan sampai aku mencuri. Ya, kalau aku kaya, jangan sampai aku melupakan namamu. Intinya seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus ingat, apakah ini mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Harusnya kita memiliki dampak yang baik. Saudara kasih Tuhan, seringkali saya berkata pada seorang yang suka konseling, apapun yang kamu perbuat, engkau harus memikirkan, apakah ini baik bagi Tuhan, baik bagi keluargamu, baik bagi anakmu. Kalau kita memikirkan itu semuanya,
kita akan menjauhi segala dosa. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berbuat dosa alasannya karena kita takut ketahuan. Jadi kalau kita nggak ketahuan, kita berani berbuat dosa. Harusnya kita tidak mau berbuat dosa karena kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya juga pernah dengar dari kesaksian seseorang. Dia bilang di Sumba itu banyak sekali pencuri babi, saudara. Karena di Sumba itu kalau acara apapun itu mesti pakai babi, saudara. Dan babi itu harganya mahal banget. Dan kenapa mereka tidak mau memelihara di Sumba, saudara, babi? Mereka harus membeli di Flores, saudara. Dan otomatis mahal. Dan apa yang dikatakan? Karena di Sumba itu banyak sekali pencuri babi. Bahkan pencuri babi itu terang-terangan, saudara. Ada seorang pendeta mempunyai 2 ekor babi. Dan ketika itu dia bilang, aku mau ambil. Kamu pilih nyawa atau pilih babi? Ya saudara ya, pendetanya dibegituin. Dan akhirnya dibiarin, diambil babinya. Tapi besoknya datang lagi, kamu ini miskin banget sampai babi kurus kering. Nah saudara, sudah mencuri, maki-maki orang, saudara. Itu artinya padahal di Sumba orang Kristen itu. Nah ini yang saya katakan, Kristen belum tentu jaminan. Kristen kadang-kadang suka maki. Ada dosa favorit suka maki, ada dosa favorit suka omong kasar. Dan hari ini kalau kita mau bertumbuh, berbuah dan punya dampak, biarlah kita memiliki satu keinginan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Jadi sekali lagi, buah kita harus punya buah yang baik, buah kehidupan kita dan buah pelayanan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya kasih juga kesaksian. Pada satu kali, saudara, ada seseorang yang mengadakan KKR, saudara. Dan KKR ini sangat luar biasa, dikunjungi banyak orang. Dan saudara, apa yang terjadi? 2 hari 2 malam KKR. Dan pendeta itu akhirnya pulang ke tempat asalnya. Dan dia menaiki bis. Dan bus ini ketika dinaikin, maka dia didatangi oleh seorang kondektur. Dan kondektur ini menagih uangnya untuk pembayaran bus. Dan pendeta ini memberikan uang 50.000. Karena bus tadi untuk perjalanan dari tempat dia KKR pulang ke rumahnya itu harganya 35.000. Dan tiba-tiba kondektor ini memberikan uang kembalian 20.000 kepada pendeta tadi. Berarti kelebihan enggak, saudara? Kelebihan 5.000. Dan di dalam hati mulai bergumul, ini uang 5.000 harusnya uang kembaliannya cuma 15, tapi kenapa dikasih 20.000? Ada suara sebelah, alah nggak apa-apa 5.000 aja kok. Tapi sebelah suara ngomong, kembalikan karena itu bukan milikmu. Kembali lagi suara yang sebelah, 5.000 nggak mungkin buat bangkrut busnya. Tapi suara yang sebelah lagi, walaupun nggak buat bangkrut, tapi itu bukan uangmu walaupun 5.000. Maka bergumullah peperangan, saudara. Dan akhirnya singkat kata, Roh Kudus yang menang. Dia panggil kondekturnya, dia bilang, harga bus berapa? Tiketnya bus 35.000. Harusnya kamu kasih aku 15.000, tapi kamu kasih aku 20.000. Dan kondektur tadi buka topinya dan lihat pendeta dengan tertawa. Dia katakan, 2 hari berturut-turut saya ikut KKR-nya Bapak Pendeta. Dan memang saya sengaja kasih uang lebih. Karena Bapak Pendeta kasih khotbah tentang kejujuran. Saya mau lihat Bapak bisa berkhotbah sama melakukan atau enggak. Dalam hati Pak Pendeta hancur deh, hampir saja khotbahnya 2 hari 2 malam gagal. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Seandainya 5.000 yang nggak buat bangkrut dia telan, bagaimana? Khotbahnya batal, saudara. Berapa banyak kita harus punya buah dan punya dampak. Seandainya dia ambil 5.000 tadi, dia tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagi kita yang melayani pun, saya tadi mengatakan ada buah pelayanan dan buah kehidupan. Seperti Bapak yang di gereja dia jadi terang, tapi di rumah dia tidak menjadi terang. Dan bila kita juga harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau kita di pasar pun harus menjadi terang, saudara. Kalau ada barang harganya 25.000, jangan ditawar 2.000, saudara.
Itu namanya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sampai encimnya yang matinya sipit jadi bunder, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan ya, kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, jangan sampai kita memalsukan barang-barang. Ya, kita harus betul-betul menjadi terang. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus betul-betul bisa bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kita akan lihat di dalam buah pelayanan itu tetap ada upahnya, saudara. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, masuk dalam pelayanan, kita semakin dibentuk di dalam keadaan situasi kondisi. Makanya berapa banyak orang, wis aja melok pelayanan semakin mlebu, semakin jeruk atau borok kabeh. Itu salah kamu ngomong begitu. Kalau engkau ingin menjadi upah yang besar, itu mau tidak mau kau harus masuk dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan itu kita akan dibimbing, dikerat ego kita, dikerat kesombongan kita, diuji sampai di mana engkau empati dengan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Karena upah dalam pelayanan itu luar biasa. Bahkan di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Bahkan apapun kau beri, sampai sen-sen terakhir itu dihitung sama Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melayani sudah mengalami, saudara. Saya khotbah ini bukan dari kesaksian orang, tak alami, saudara. Bahkan 1 sen saya pernah kehabisan uang. Bahkan semua jauh, saudara. Ya, di antara saudara di sini hadir, saya panggil dia sosok, tahu dia riwayat saya, bagaimana saya jadi orang yang, lebih dari miskin, saudara ya. Mau kemana, saudara pun jauh, saudara. Tapi Tuhan dekat. Kalau bukan karena keadaan yang saya ikhlas, nggak akan pernah sampai hari ini. Kita harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Apapun perkataan-perkataan orang, Tuhan akan gagalkan kalau kau punya dampak yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk surga itu bukan upah. Surga itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita dapat surga. Surga itu anugerah, surga itu karena Tuhan yang memberikan. Tetapi kalau kita melayani, kita memberi perhatian, itu nanti ada upahnya, saudara. Kalau nggak gitu, nggak bela-belain saya seperti ini, saudara. Saya nggak pernah kemana-mana, ya saudara ya. 1 hari 24 jam, terus begini, download dari surga, nggak gitu, firmannya pancet, Senin, Rabu, Jumat, nggak bisa. Tapi karena saya tahu ada upah, saya tidak mengharapkan upah di bumi. Mungkin upah di bumi nggak ada, atau mungkin minim banget. Tapi upahmu di surga itu besar. Saya berikan satu kesaksian. Pada satu kali ada pendeta dan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ini bukan pengerja. Pelayan Tuhan yang bagian pasang-pasang karpet, nata kursi. Singkat kata, dua-duanya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ketika dua-duanya meninggal dunia, ini cerita, saudara. Dan pada satu kali, pendeta komplain sama malaikat. Kenapa itu pelayanan Tuhan yang nggak pernah khotbah? Kok mahkotanya lebih besar? Aku kok kecil? Dan apa yang dikatakan malaikat? Kamu pendeta, bangunmu siang, kamu datang khotbah. Si pelayan tadi datangnya awal, dia ngatur kursi, bersihin karpet, dan setelah itu dia doakan satu persatu supaya pembicara dapat urapan dan lancar berkhotbah. Dia juga doa supaya Tuhan memenuhi bangku-bangku ini. Di situ, saudara, jangan kau anggap pelayanan sepele itu tidak ada berkatnya, saudara. Bahkan Tuhan menghitung setiap sen di dalam duitmu yang kau berikan. Bahkan tenaga pikiranmu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi jangan takut melayani Tuhan. Kita pun dapat upah. Upah yang bagaimana? Yang itu diperhatikan oleh Tuhan.
Terutama kalau kita tolong orang miskin, kita tolong orang lapar, kita tolong orang sengsara, orang yang kekurangan. Itu luar biasa. Saudara bisa baca sendiri di Matius. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Kapan Tuhan kamu di penjara? Kapan Tuhan kau lapar? Baca dalam Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudara. Disinilah kenapa saya bersusah-susah. Kadang korek-korek, yang penting saya bisa lanjutkan visi misi Proskuneo. Tuhan pesankan. Ketika saya keliling juga persekutuan doa, saya anak 5, umur 37 tahun suami saya meninggal dunia. Bagaimana saya kekurangan makan, keliling PD juga, cari firman juga, cari nasi kotak. Saya nasar sama Tuhan. Tuhan, 1 kotak dibagi 5 dan 7 orang. Besok kalau aku bisa memberikan, aku akan memberikan, membagi nasi. Sampai hari ini persekutuan kita, ada yang sumbang ataupun tidak, itu tetap ada nasi kotak. Sudah kasih Tuhan. Bukan goalnya kemana. Orang memberi tidak bergol. Sudah kasih Tuhan. Justru di firman inilah saya menjadi pelakunya. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku susah, engkau tolong aku. Sudah kasih Tuhan. Berapa banyak kita tidak pernah merasakan kemiskinan, mungkin tidak bisa merasakan susahnya orang nggak bisa makan. Saya pernah itu merasakan seperti itu. 1 telur itu saya kocok sampai 5 menit, saya pikir biar banyak, saudara. Saya campur air sampai campur tepung, bagi 7-8. Sudah kasih Tuhan. Mungkin nggak pernah susah, jadi dipikir sepele. Bagi saya susah banget, saudara. Kita akan lihat, apalagi yang bisa mendatangkan upah. Mendatangkan upah itu memberikan makan orang, mengunjungi orang sakit, pergi ke penjara, ke anak yatim. Itu upah, saudara. Upah, saudara. Kamu jangan melihat upah di bumi. Mungkin upah di bumi saya juga minim sekali, tapi upah itu besar nanti di surga. Dan satu hal lagi yang paling besar juga ada, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat di Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Berbahagialah engkau jika engkau menderita karena Kristus. Jangan waktu saya mengunjungi penjara, saya kaget, loh Pak kok di sini ya? Ini pertanyaan saya juga bodoh kaget, karena saya lihat, saya kenal orang ini. Karena dia suka potong rambut di saya, dan saya juga nyeletuk begitu. Loh Pak kok di sini pakai seragam? Saya tanya seperti itu. Apa yang dijawab oleh bapaknya? Ya inilah Bu, inilah pikul salib. Loh Bapak menginjil? Saya bilang begitu karena pikul salib kan mungkin menginjil di satu daerah. Enggak Bu, bertahun-tahun kita memalsukan, nggak pernah ketemu. Baru kali ini, Pak itu bukan pikul salib Pak. Itu engkau menderita karena salahmu sendiri. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita sudah melayani, seringkali dia omong beginilah, memberi dia omong begini, enggak dia omong begini. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini Tuhan katakan, jelas dikatakan, kalau hari ini kau menderita karena aku, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ketika kita memberikan makan, ada aja suara ngomong, itu cari jemaat karena ngasih kotak. Aduh, ada saudara. Nanti bagi-bagi nasi, beras di kampung sembako, itu cari perhatian supaya diomong orang baik. Ya kita terus aja, kita kan juga nggak minta uang, juga kita nggak dapat uang juga. Yang penting kita memuliakan nama Tuhan. Yang penting kita dia siapa yang bagi-bagi itu, orang Kristen, kan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin saudara. Bahkan ketika kita bagi nasi di jalan, ketika seringkali saya share, pamer, sekarang nggak pernah saya share, pokoknya bagi ya sudah. Jadi kadang-kadang saudara repot saudara.
Jadi hari ini tetaplah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan pernah kita menjauhi ibadah, saudara. Hari-hari ini kadang-kadang orang sudah online, sudah kebiasaan online 2 tahun, onset malas. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi sekali lagi jangan sampai mundur. Apapun yang kau lakukan, apapun yang orang lain perlakuan engkau, tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir, dampak apa? Dan upah yang paling besar. Kalau tadi memberikan makan orang itu ada upahnya, mengunjungi panti ada upahnya, tapi ada upah yang paling besar, saudara. Di samping itu semuanya, saudara, kita akan lihat sebelumnya kita akan lihat dulu Matius 10 41 sampai 42 ya. Kita lihat dulu Matius 10 41 42 dulu. Matius 10 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin, saudara. Inilah yang dikatakan kalau engkau mendukung hamba Tuhan, upah nabi. Kalau engkau menyambut hamba Tuhan itu nabi, engkau akan mendapatkan berkatnya nabi. Dan bahkan kalau engkau memberikan air sejuk secangkir aja kepada hamba Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan upahmu. Ini request saya. Jangan pernah cuman air sejuk saja. Kopi pahit dan pisang goreng tambah besar upahnya. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita suka. Terus saya tidak suka, saudara. Pisang goreng saya suka. Tapi bukan berarti gue coba pisang ya, enggak. Ini cuma bercanda aja. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya yang saya katakan tadi ada upah yang paling besar, yaitu di dalam Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Inilah upah yang paling besar. Kalau engkau selalu memberikan penginjilan kepada orang, engkau menuntun orang yang mulai patah semangat jadi bangkit, yang mau bunuh diri enggak jadi bunuh diri, upahmu besar. Ini upah yang paling besar. Karena itu jangan sampai malas memberitakan Injil. Aku bukan pendeta apa engkau bisa saksikan bagaimana Tuhan itu baik. Nafas kita yang kita hirup ini gratis. Bagaimana Tuhan menuntun kita, itu artinya engkau sudah memberikan semangat yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, saya pun juga ingin seperti itu. Berapa banyak pendeta-pendeta yang malas untuk bersaksi, pendeta-pendeta yang malas untuk nginjil. Dia cuma nginjil di khotbah, di mimbar aja, selesai, tidak pernah dia memperkenalkan firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ini saudara, jadi jangan pernah malas untuk menginjil, jangan pernah malas untuk bersaksi, jangan pernah malas untuk melayani. Kita baca yang terakhir di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Amin, saudara. Sebutkan, mahkota itu akan menjadi milikku. Karena firman Tuhan mengatakan, upah orang benar luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Sekali lagi, tetaplah memiliki buah, bertumbuh dan berdampak. Yang pertama, dampak pertama pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dampak yang kedua pastinya untuk saudara sendiri. Dan Tuhan akan memberikan engkau upah yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan jangan lupa bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Dan saya berdoa buat saudara semuanya punya dampak yang luar biasa. Saya undang pemain musik, dan saya yakin percaya hari ini saya melihat wajah-wajah saudara penuh dengan kemuliaan. Dan saya berkata, engkau bintang-bintang yang bercahaya. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan manifestasikan engkau memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Dan saya akan berdoa buat saudara, Tuhan, inilah umatmu, inilah kepunyaanmu. Engkau pakai mereka hidupnya Tuhan menjadi alat yang mulia. Apapun yang ditabur mereka akan tuai, apapun dikerjakan engkau akan perhitungkan. Dan apapun Tuhan yang saat ini
sedang menghadapi pergumulan, Engkau berikan pewahyuan hikmat agar mereka bisa mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.